Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua ya. Kali ini cuaca lagi bagus banget nih di Belanda. Ini akhir musim semi ya, sudah mulai awal-awal musim panas. Jadi suhu juga sudah mulai panas ya. Dan tidak lama lagi juga akan ada Euro ya. Memang Liga Inggris sudah selesai, kompetisi Eropa juga sudah selesai, tapi Euro sudah di ujung jalan ya, sudah mau mulai. Gua nggak mau bahas itu, tapi gue pingin bahas ya review ya season ini 2020-2021 untuk Manchester United ya. Ya seperti kita ketahuin kan, Manchester United nih sudah selesai kompetisinya, finish di peringkat kedua ya kalau kita lihat di Liga Inggris. Ya di Liga Inggris juga gue pikir kan, dan ini sudah gue bahas juga ya di review khusus untuk Liga Inggris bagi Manchester United di video gue, bahwasannya banyak yang tidak menyangka ya Manchester United akan finish di peringkat kedua. Ada pernah juga di Twitter gue tweet itu ya, jadi ada berapa banyak perkiraan tuh, hanya Chris Wolders kalau nggak salah yang memperkirakan Manchester United akan finish di peringkat pertama. Itu yang paling mendekati, yang lain-lainnya paling Manchester United peringkat 4, beberapa peringkat ketiga, beberapa makan tidak masuk ya. Dan menurut gue wajar saja sih, kenapa kalau kita lihat dari komposisi pemain Manchester United sendiri ya, transfer yang dilakukan ini kan ada beberapa pemain yang masuk ya, sebut saja Donny van de Beek, Alex Telles, Edinson Cavani, Facundo Pellistri, Amad Diallo, yang menurut gua ini hampir seluruh pemain ini bukan pemain yang memang dibeli untuk tim utama, bisa dikatakan ya. Alex Telles kita tahu pesaing Luke Shaw, dua pemain muda ya, Facundo Pellistri dan juga Amad Diallo. Donny van de Beek kalau gua pikir masih untuk ya untuk useful squad ya, maksudnya pemain untuk yang bisa untuk useful bagi squad ya, bukan untuk pemain utama tapi untuk melengkapi lah katakanlah squad ya. Dan juga Edinson Cavani ini juga menurut gua di awal ini kan juga tidak langsung untuk pemain utama ya, karena pada saat itu kalau tidak salah lebih ke Marcus Rashford dan juga Anthony Martial ya, untuk striker. Sementara ya Edinson Cavani kan pelan-pelan dimasukkan ya, dan jadi nyetel setelah salah satu atau bahkan dua pemain yang gue sebutkan tadi itu, Rashford dan Martial, ini cedera ya. Walaupun belakangan sih dia penampilannya bagus ya. Ya, dan Manchester United juga cukup melepas banyak pemain ya. Salah satunya Alexis Sanchez ya yang menonjol, lalu ada juga Marcus Rojo dan juga Timothy Fosu-Mensah, dan juga meminjamkan beberapa pemain, sebut saja Andres Pereira, Diogo Dalot, Tahi Chong, dan termasuk juga Facundo Pellistri ya ke tim-tim lain juga. Ya di Liga kalau kita ngomongin perjalanannya, menurut gua di awal musim kan penampilan kurang bagus ya, terutama 10 pertandingan awal, di mana banyak sekali menderita kekalahan, dan kekalahan yang diterima pun juga kebetulan 3 dari 10 pertandingan awalnya 3 pertandingan di kandang itu ya. Pertandingan pembuka lalu sempat kena hantam, kalah pertandingan pembuka melawan Crystal Palace, lalu kena hantam 1-6 melawan Spurs, dan kalah 1-0 melawan Arsenal ya. Slow start, kenapa? Pernah gue bahas juga, karena memang tidak ada ini ya, katakanlah tidak ada masa persiapan ya. Jadi pre-season ini hanya 1 laga melawan Aston Villa pada saat itu ya, dan hasilnya pun juga 0-1 ya, Manchester United kalah. Memang tim-tim lain sih kalau gue bisa bilang juga rata-rata sama ya, karena kan kondisinya mereka tidak punya masa persiapan yang cukup bagus lah katakanlah. Cuman kalau gue ngeliat tim-tim lain ya, katakanlah seperti juara bertahan ya, Liverpool, mereka sudah punya skuad yang lebih jadi lah katakanlah ya. Lalu Chelsea dengan pembelian yang luar biasa, dan Manchester City pastinya ya, yang skuad juga sudah terbentuk 2, 3 bahkan 4 musim sebelum musim ini. Dan menurut gue wajar kalau mereka lebih diunggulkan. Tapi again, apa yang terjadi pada Manchester United, kita finish peringkat kedua ini beyond expectation, sesuatu yang banyak bilang kan, wah masih dikangkangi nih sama Manchester City. Gue sih ngelihatnya again ya, progres ini bukan berarti trofi ya, tapi ya kita lihat dari sisi poin, kita lihat dari sisi peringkat, apa yang terjadi selama season ini ya. Walaupun di depan kita memble katakanlah, tapi tim kepelatihan khususnya Ole Gunnar ini mampu membawa tim jadi kondisi yang stabil ya, terutama di paruh akhir musim ya, dimana mampu bahkan membawa kita sempat beberapa hari atau beberapa minggu bahkan memuncaki klasemen. Dan ya
jadwal padat di akhir itu juga menurut gue sesuatu hal yang membuat kita agak sedikit apa ya, bukan ya mungkin sedikit saja berantakan ya katakanlah, walaupun tetap kita bisa finish di urutan kedua. Maksud gue bisa saja pencapaian tuh lebih bagus ya, bukan dari sisi peringkat tapi dari sisi poin dan juga sisi mencetak gol mungkin ya katakanlah, kalau seandainya jadwal tuh tidak ketat. Nah tapi ada satu yang bisa direfleksi dari ini sih kalau gue ngelihat ya jadwal ketat ini, bahwasanya ya skuad Manchester United ini masih kurang dalam ya, kurang cukup dalam dari sisi kualitas bisa dibilang ya. Ketika kita harus melakukan rolling, sering sekali pemain-pemain lapis 2 lah katakanlah yang diturunkan itu kualitasnya masih ada gap dengan kualitas tim lapis utama katakanlah ya. Lalu bagaimana untuk musim depan? Apakah harus mendatangkan pemain yang marquee, yang gua nggak melihat ke arah situ ya. Oke, itu bisa jadi bagus sih, tapi jangan lupa juga loh ya, pemain-pemain lapis 2 ini musim depan tuh mereka juga diharapkan sudah ada development gitu, sudah ada development yang terjadi ya. Donny van de Beek, Amad Diallo, Sola Sotire, dan pemain-pemain muda lainnya ya, Alex Telles termasuk juga. Gua harapin sih musim depan sudah lebih bisa beradaptasi, developmentnya sudah lebih ada lah katakanlah ya. Di samping itu juga gue juga berharap ya pemain-pemain yang memble musim ini macam kayak Anthony Martial lebih bagus lah ya musim depan, atau pemain-pemain yang diragukan seperti Daniel James gitu. Gue harapin sih musim depan sudah bisa lebih, dan ini bukan hal yang tidak mungkin ya. Kenapa? Karena gue melihat tim kepelatihan oleh Gunnar Solskjaer ini bagus gitu loh, terutama dalam sisi development pemain ya. Siapa yang nyangka duet lini tengah kita ya, Fred dan Scott McTominay, yang ya banyak dibilang Fred terutama ya pemain tanpa ayam tanpa kepala lah, main asal-asalan lah, apalah. Cuman ya itu tadi faktanya, dengan duet ini kita bisa finish kedua, dan itu banyak orang yang lupa katakanlah ya. Ini faktor dari siapa ya? Dari Ole Gunnar dan juga sisi tim kepelatihan ya kalau gue bisa bilang. Lalu kalau kita lihat dari kompetisi-kompetisi lain ya yang diikutin, contohnya UEFA Champions League di mana kita finish di group stage ya, tidak bisa lolos walaupun pada saat itu kita hanya membutuhkan 1 poin. Apa sih yang dilihat dari situ? Gue ngeliat adalah selain dari kedalaman squad, gue lebih melihat dari sisi mental ya. Dari sisi mental ini belum terbukti ya, artinya belum jadi lah, belum tertempa lah katakanlah ya. Jadi di laga-laga krusial kita sering sekali ya itu tadi ya, penampilannya tidak sesuai ekspektasi, pun juga termasuk final Europa League ya yang kita kalah melawan Villarreal. Sekalipun kita banyak dijagokan, pada saat itu kita menguasai pertandingan dan lain-lain, tapi penampilannya jauh dari apa yang penampilan terbaik yang pernah kita lakukan lah katakanlah ya. Again gue lihat dari sisi mental. Kenapa? Ada satu faktor sih gue ngeliat ya, tidak kurangnya atau belum jadinya, bukan kurangnya ya, belum jadinya sosok leadership ya, sosok pemain yang punya strong leadership, punya strong karakter di tim yang bisa membawa tim itu loh. Karena kalau gue ngeliat dulu di zaman Sir Alex, pemain-pemain seperti ini tuh hampir selalu ada ya. Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand. Itu sosok-sosok yang mampu merubah changing room ya, dressing room, mampu menjadi penyambung katakanlah antara pelatih atau manajer dengan ya itu tadi ya tim di atas lapangan. Dan ini yang belum gue lihat ya, tapi sudah ada jalan menuju ke sana, sudah lihat. Kita bagaimana kita lihat di awal-awal ini seorang Harry Maguire yang diberikan beban kapten ini seperti dia sering blunder, belum kasusnya dia di Yunani. Ini seakan-akan kalau gue sih ringan amatiran ya, gue ngelihat belum seperti dianggap true leader lah katakanlah di tim. Tapi pelan-pelan ini semakin terbentuk ya. Pun juga seorang Bruno Fernandes ya yang non Inggris ada di tim beberapa kali sekarang sudah diberikan ban kapten oleh Gunnar, dan gue ngeliat efeknya dia semakin terasa ya pelan-pelan. Dan menurut gue ini juga akan menjadi sesuatu pembeda musim depan, the way I see it, ringan amatiran ala gue ya. Karena kalau gue ngeliat lagi ya refleksi ke season sebelum setelah Sir Alex, David Moyes tuh menurut gue buruk sekali ya. Dia ganti tim semuanya, pemain-pemain senior betul masih stay, Ryan Giggs, Carrick, cuman dia tidak bisa mengambil hati pemain-pemain senior untuk pro ke dia katakanlah begitu ya, karena dia merubah segalanya. Lalu ganti ke Louis van Gaal menurut gue pendekatannya agak sedikit berbeda dari David Moyes. Dia mengambil Ryan Giggs ya sebagai asistennya. Salah satu tujuannya sih
ya bukan tidak mungkin yang ingin merebut dressing room ya dengan menempatkan seorang pemain senior di tim kepelatihan ya, pun juga dengan Jose Mourinho dengan mengambil Michael Carrick ya. Dan di sekarang sih menurut gua tim kepelatihan Ole ini sudah komplit gitu loh. Artinya dari sosok senior, sosok internal klub ada di situ semua, Mike Phelan, Michael Carrick, sosok baik-baik dari sisi Ole Gunnar Solskjaer sendiri ya, dan menurut gua McKenna juga dari sisi teknis. Jadi menurut gua komplit lah. Cuman itu tadi, leadership ini bukan sesuatu yang yang saklek atau yang kaku gitu loh. Harry Maguire tidak bisa, enggak. Kalau gue melihat Harry Maguire tetap bisa. Bruno Fernandes juga melengkapi. Dan ini akan semakin terasa musim depan, apalagi kalau pemain yang ada sekarang ini sebagian besar stay ya. Karena akan semakin terbentuk. Pemain akan semakin tahu perannya masing-masing ya, di dalam dan di luar lapangan. Di dalam lapangan pastinya oke dari sisi strategi dan lain, tapi di luar lapangan, di changing room, mereka semakin tahu mana pemain yang yang harus didengar, mana pemain yang sosoknya sebagai leader, mana pemain sosoknya sebagai clown ya, katakanlah, atau sebagai penghibur dan lain-lain. Itu semakin terlihat ya. Dan menurut gua dulu pada saat zamannya Sir Alex, peran-peran seperti ini tuh kan bisa terlihat dengan jelas ya. Contoh lah sosok clown dalam tanda kutip ya, ada Patrice Evra ya kan. Sosok pemain dengan skillful ada Cristiano Ronaldo, tapi sosok dengan leadership kuat ada Rio Ferdinand, ada Gary Neville. Itu terlihat jelas ya, dan karakternya betul-betul muncul. Bukan karakter leadership, tapi karakter dari masing-masing pemain itu ya. Kenapa ya? Itu tadi karena mereka sudah terbiasa, mereka nyaman, dan akhirnya itu karakter internalnya bisa keluar ya dengan bebas. Dan ini yang gua ngelihat kemungkinan besar akan terjadi musim depan ya. Musim ini belum kalau gua ngelihat ya. Ini mengakibatkan ya itu tadi, kita tidak bisa lolos group stage, walaupun secara kualitas pada saat itu kita harusnya mampu ya at least mengambil 1 poin ya di Istanbul, tapi justru kita kalah 1-2. Apakah dari sisi kualitas? Gua tidak melihat ke arah situ ya. Again, lebih ke sisi mentalitas. Memang betul ada strategi yang tidak jalan pada saat itu, tapi again, gua ngelihatnya lebih dari sisi mentalitas, kombinasi lah ya. Kemarin kalah melawan Villarreal juga pun seperti itu, dan ini menurut gua yang ya mungkin kita akan bisa lihat musim depan akan berbeda ya. Lalu itu tadi ya, sedikit tentang Champions League musim ini bersama Manchester United, dan juga Premier League, lalu FA Cup dan Carling ya. Again, kalau gua melihat FA Cup dan Carling kita tersingkir karena kedalaman skuad. Kalau ini mungkin agak secara teknis ya, karena ringan amatiran gua ngelihat skuad Manchester United ini masih sangat kebergantungannya cukup tinggi lah katakanlah dengan tim utamanya ya. Ketika tim utama tidak bermain atau diganti sedikit, itu agak pincang. Dan gua melihat ringan amatiran dari gua ya, salah satu faktornya adalah itu tadi, kurang dalamnya skuad ya. Bukan berarti terus kita harus membeli banyak pemain ya musim depan untuk memperdalam, tidak, karena pemain-pemain muda menurut gua terutama yang diberikan waktu nih, kesempatan oleh Ole Gunnar di katakanlah 7 pertandingan terakhir ini selalu disertakan dalam tim utama dan sudah dipastikan akan ikut di tim utama musim depan, ini sudah semakin berkembang gue harapin ya. Amad Diallo, Sola Sotire, Donny van de Beek juga ya, pun juga tidak bisa dipungkiri harus mengganti atau harus punya backup seorang Bruno Fernandes ya. Backup di sini tidak melulu harus membeli pemain yang karakternya atau skillnya katakanlah ya sama seperti Bruno Fernandes, tapi juga dari sisi strategi ya, bagaimana kalau kita harus bermain tanpa seorang Bruno Fernandes. Ini juga harus mulai dicarikan solusinya ya. Contoh seperti Donny van de Beek ini kan tidak bisa ya kalau dimainkan di belakang striker dan diharapkan pemain bermain seperti Bruno Fernandes. Gua ringan amatiran melihat Donny van de Beek ketika bermain melawan Wolves ditempatkan sebagai pemain nomor 6 ini bermain cukup bagus ya. Mungkin bisa jadi itu salah satu penampilan terbaik lah bagi seorang Donny van de Beek musim ini ya. Mungkin bisa jadi salah satu yang terbaik. Jadi mungkin bisa diberikan role yang lebih untuk Donny van de Beek musim depan, di role nomor 6 bisa jadi juga ya. But again, kedalaman squad itu menentukan sih menurut gua. Bukan cuma Manchester United tapi banyak juga tim yang lainnya meraih kesuksesan di Carling maupun FA Cup ya. Memang betul nantinya pasti akan menurunkan tim utama ya ketika sudah masuk semifinal dan final. Itu juga nanti berkaitan dengan ketatnya jadwal ya teman. Di babak awal ini kan ya rolling cukup memegang peranan, dan sebenarnya Manchester United sudah bisa melakukan itu ya. Terbukti kita kan ini kan kalah di
quarter final dan juga di semifinal ya. Artinya babak awal kita secara sukses ya bisa melewati, walaupun sih ya peran Bruno Fernandes masih terlalu besar, dan ini menurut gue yang harus dicarikan solusinya ya. Again, bukan berarti solusi itu harus membeli pemain baru, tapi bisa mencari sistem atau gaya main yang disesuaikan tanpa seorang Bruno Fernandes. Dan gue yakin Ole Gunnar pun pelan-pelan juga sudah melihat ke arah situ ya, ringan amatiran ala gue ya, karena ya beberapa kali juga kita sempat bermain agak sistem yang berbeda ya, terutama ketika Bruno tidak dimainkan. Cuman ya so far sih belum begitu berhasil ya. Mudah-mudahan musim depan akan lebih berhasil ya. Overall musim ini gue puas sih, gue oke. Memang ada kekecewaan ya, beberapa kecewaan yang terjadi ketika kita tidak bisa lolos Champions League group stage. Kita kalah di final, kita kalah melawan Leicester, melawan Liverpool di kandang gitu ya. Itu catatan dari gue. Pun juga kita tersingkir, dikalahkan oleh Manchester City. Tapi again sih, gue secara pribadi melihat memang skuad ini belum siap ya, belum siap untuk menjadi juara sih katakanlah ya. Jadi kalau orang menganggap Manchester United gagal di final Europa League, itu menjadi sebuah bahan tertawaan, lelucon, bahkan dianggap bencana dalam tanda kutip bagi kita ya. Gue sih tidak melihat seperti itu ya. Bahwasanya memang skuad ini bukan skuad untuk menggapai trofi dulu musim ini gitu loh. Jadi ya buat gue sih fine aja. Kecewa tapi tidak yang membesar gitu loh. Karena memang ekspektasinya memang seperti ini gitu. Gue bahkan sudah bersyukur kita bisa finish urutan 2, kita bisa ke final Europa League. Dan ini juga di sisi lain menyimpan asa ya dan harapan, karena menurut gue season ini sudah sesuai dengan apa yang ada, dan gue punya pengharapan lebih musim depan. Dan ini yang menjadi catatan gue ya terhadap tim ini, khususnya untuk seorang Ole Gunnar Solskjaer ya. Harapan gue sih musim depan Champions League bisa lebih berbicara, atas kita bisa lolos ke knockout, ke fase yang ya katakanlah 8 besar ya. Di Liga kita harus bisa lebih bersaing ya. Maksudnya bersaing adalah bukan hanya di tengah akhir musim ya, tapi dari awal musim gimana bisa lebih konsisten ya, meraih kemenangan di partai-partai yang seharusnya kita bisa memperoleh kemenangan ya, bisa lebih meraih poin ketika kita harus bertanding melawan Big Six, katakanlah sesuatu yang cukup jarang kan kita peroleh musim ini. Pun juga development squad ya, gue berharap sih pemain-pemain yang musim ini masih dalam level development, level adaptasi, Alex Telles, Donny van de Beek, Sola Sotire, Amad Diallo bisa bukan cuman bermain lebih, tapi juga bermain lebih baik ya untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu sih. Dan gue juga pingin bahas sedikit ya, ini tambahan aja sih soal transfer, karena menurut gue sih walaupun ini masih terlalu dini ya, tapi ya akan ada pengaruhnya ya bagi tim Manchester United. Ini kan yang terjadi sudah hampir dapat dipastikan, Tom Heaton akan datang ke Manchester. Well, kiper menurut gua Manchester United, gua harapin sih De Gea dan Henderson ya musim depan seperti apa ya, seperti ini aja sih kalau gua harapin ya. Tapi dengan komposisi yang berbeda. Artinya Henderson lebih diberikan porsi lebih daripada De Gea, tapi dua-duanya gua harapin sih masih stay. Mudah-mudahan bisa terjadi. Kenapa? Simple sih. Gue pernah sering singgung, gue agak traumatik soal penjaga gawang Manchester United dulu pasca Schmeichel dan pasca Edwin van der Sar ya. Kita sempat kesulitan dulu, sempat kita menggadang-gadang seorang Benjamin Foster ya. Cuman itu tadi ya, dia pemain muda, sempat juga masuk timnas Inggris kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Cuman ketika diberikan panggung utama di Manchester United melempem ya. Dan ini harapan gua tidak terjadi bagi seorang Henderson ya. Artinya apa? Peralihan ini harus secara pelan-pelan. Musim ini sudah bagus, artinya dia diberikan kesempatan lebih di akhir musim, tengah akhir ya lebih tepatnya. Dan gua harapin sih musim depan diberikan dari awal. Cuman itu tadi tetap ada David De Gea seperti apa supaya sebagai katakanlah back ya. Karena Tom Heaton ini gue nggak yakin sih dia ini walaupun dikasih second juga masih ya rentan cedera sih kalau gue ngelihat. Penampilannya juga kadang oke, kadang enggak. But again, gue harapin sih bisa dua-dua ini bisa stay ya, Henderson dan juga De Gea. Cuman katakanlah seandainya kalau De Gea ini harus dilepas, ya mudah-mudahan seorang Henderson ini sudah stabil ya. Artinya tidak seperti seorang
katakanlah Ben Foster yang ketika itu sempat digadang-gadang penampilannya bagus, cuman tidak konsisten, berujung dilepas ya. Ini yang gue harapin sekali tidak terjadi di Henderson ya. Selain posisi kiper nih, kalau gue ngelihat rumor ya, siapa lagi nih? Tom Heaton. Ini gue sambil minum kopi ya, di suasana ini agak panas suasananya. Gue nggak minum soda dingin, gue minumnya kopi aja ya. Kopi hangat lagi. Ada rumor siapa lagi nih, belum ada yang lebih sini. Kalau gua ngelihat ini di di website rumor, Harry Kane gua pikir ini tidak akan terjadi. Declan Rice juga ini agak sedikit berat ya, murni karena harga. Jadon Sancho ini kembali ya, digadang-gadang akan datang. Well, menurut gua kalau Jadon Sancho datang ini cukup menarik ya bagi Manchester United, sekalipun gue lebih ingin supaya lini tengah ya yang diperkuat oleh Manchester United. Cuman kalau seandainya Jadon Sancho ini datang untuk lini kanan atau lini serang katakanlah, nih akan ya kita tahu lah kualitas seorang Jadon Sancho seperti apa. Hanya mampu nggak dia ini membawa apa yang dia telah lakukan ya atau perbuat katakanlah di Borussia Dortmund ini di Manchester United, karena kan pastinya tekanan juga berbeda ya, dan keadaan tim juga berbeda. Beruntung dia ini seorang British, jadi mungkin mempercepat adaptasi ya kalau datang. Cuman dari sisi harga sih gue agak sedikit meragukan ya, sedikit aja meragukan, karena pastinya akan gila-gilaan harganya, dan di masa pandemi ini ya. Cuman squad Ole sih menurut gue untuk musim depan ini harus diperkuat ya, at least dua pemain lah minimal ya, untuk satu tengah, satu bisa belakang, bisa juga untuk lini depan ya. Kurang lebih seperti itu aja nih. Gue berusaha untuk cari lagi rumor, ternyata tidak ada. Sergio Romero aja nih diisukan akan pindah ke Everton atau ke Juventus ya. Karena kan kita nih surplus nih di di sisi penjaga gawang ya. Wah, ini ada yang menarik nih sebelum gue akhirin ya, Danny Ings. Wah, kalau Danny Ings ini gue setuju nih, Danny Ings. Karena again ya, sisi depan kita ini kalau cuma mengandalkan seorang Edinson Cavani ya agak kurang lebih seperti itu. Review season 2020-2021 untuk Manchester United ya, dan bahas sedikit rumor transfer. Ke depan pastinya gue akan bahas lebih soal update transfer dan juga Euro ya. Karena kan seasonnya lagi libur ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti Football Belanda untuk season ini. Mudah-mudahan season depan gue bisa lebih konstan untuk bikin videonya ya. Dukung terus, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Tolong kasih masukan ya di komen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.